Lumen nomor 11742, 28 September 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anak Manusia akan diserahkan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 44. Yesus bersabda, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, melihat apa yang diperbuat Yesus, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara-saudara terkasih, memahami perkataan seseorang sering tidak mudah. Kita tidak benar-benar tahu apa yang dimaksudkannya dalam perkataan yang diucapkannya. Hal ini sering menimbulkan permasalahan. Perkataan yang kita ucapkan maupun tanggapan kita atas perkataan seseorang harus benar-benar kita jaga. Untuk memahami perkataan orang lain, tidak harus mengandalkan kepandaian yang tinggi atau kesamaan bahasa saja. Yang paling menentukan adalah kesediaan kita untuk membuka diri terhadap perasaan dan pikiran orang lain yang disampaikannya. Perbedaan latar belakang akan mempersulit terjalinnya percakapan yang baik. Jika Yesus bersabda, "Dengarkanlah dan camkanlah," Yesus hendak menegaskan betapa penting apa yang hendak disabdakannya. Yesus ingin para muridnya memahami perkataannya. Yesus menginginkan percakapan yang baik. Yesus sadar betul bahwa para muridnya bukanlah orang terpelajar dan bersekolah tinggi. Mereka hanya kaum nelayan,
tukang kayu, pengembala. Yesus menyesuaikan cara komunikasi dengan latar belakang para muridnya. Apakah dengan cara itu para murid langsung memahami maksud Yesus? Tidak juga. Perlu waktu dan berbagai pengalaman agar para murid mengerti kehendak Yesus. Bahkan seringkali kesadaran itu terjadi bertahun-tahun setelah Yesus wafat. Jika para murid yang hidup sejaman dengan Yesus saja seringkali kesulitan, apalagi kita yang hidup 2000 tahun setelah zaman Yesus dan para rasul. Jadi, dengan cara apa kita bisa memahami maksud pengajaran Yesus? Kitab suci hanya berupa kata-kata tertulis yang harus dipelajari secara mendalam. Pengajaran para ahli juga hanya sebagian dari apa yang diajarkan Yesus. Pengalaman hidup kita juga hanya berkisar tentang cara memenuhi kebutuhan hidup saja. Saudara-saudara terkasih, mengapa Yesus sebegitu keras dengan perkataan, "Dengarkanlah dan camkanlah"? Karena Yesus hendak menyampaikan inti dari perutusannya ke dunia. Banyak orang Israel keliru memahami Yesus. Mereka mengira Yesus adalah penyelamat bangsa Israel dari perbudakan bangsa-bangsa lain. Yesus akan menjadi raja yang memimpin bangsa Israel menuju kemerdekaan. Itulah sebabnya seorang ibu dari 2 orang rasul meminta Yesus agar anaknya nanti dapat duduk sebagai pemimpin ketika Yesus menjadi raja. Banyak orang yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bukan pertama-tama karena mereka beriman kepada Yesus, tetapi karena mereka terkagum-kagum dengan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Banyak orang berharap mendapatkan keuntungan dari kehebatan Yesus. Yesus masih diterima sebagai seorang manusia yang memiliki keistimewaan dibandingkan manusia lain. Peristiwa Yesus dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem menyatakan hal ini. Orang Israel tidak bisa menerima seandainya Yesus yang mereka elu-elukan itu menjalani hidup tidak seperti yang mereka harapkan. Penolakan, kesengsaraan, kematian Yesus sungguh bukanlah harapan orang Israel. Saudara-saudara terkasih, sabda Yesus, "Dengarkanlah dan camkanlah," hendak menegaskan siapakah Yesus itu dan perutusan yang diembannya. Yesus hendak mengabarkan bahwa hakikatnya adalah Allah Putra. Karena ketaatannya kepada Bapa, Yesus dengan kasih turun ke dunia dan menjadi manusia sama seperti semua manusia lain di dunia, kecuali dalam hal dosa. Disinilah tugas dan perutusan Yesus yang tidak dimengerti manusia, yaitu untuk menderita sengsara dan wafat demi menghapus dosa manusia. Mengapa Yesus bertahan dalam tugas itu? Karena Yesus adalah Allah Putra, sehingga kemanusiaannya bisa menanggung penderitaannya yang tidak tertanggungkan itu. Identitas kita sebagai murid Yesus terletak di sini, yaitu ikut menanggung kesengsaraan untuk menghapus dosa-dosa kita. Bukankah memang sangat berat upaya untuk menghapus dosa? Kita lebih menikmati dosa-dosa kita. Semakin kita terbenam dalam dosa,
semakin berat salib yang harus ditanggung Yesus. Jika mengaku mencintai Yesus, tindakan yang harus kita lakukan adalah dengan mengurangi dosa-dosa kita, agar salib Yesus semakin ringan. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah mengetahui tugas dan perutusan Yesus? Apakah kita sudah terlibat dalam tugas dan perutusan Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu menyatakan diri sebagai murid Yesus, namun kami tidak pernah terlibat dalam tugas dan perutusan Yesus. Bahkan kami lebih memberatkan tugas Yesus daripada meringankannya. Tuntunlah kami agar semakin menyadari bahwa dosa-dosa kamilah yang ditanggung Yesus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.